Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kesempatan ini saya akan membuat video untuk tugas akhir ya dari ekonomi makro atau ujian akhir semester ya. Ya, di sini saya perkenalkan, nama saya Agit Dayu Saputra dari jurusan manajemen ya. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu penentuan kebijakan ekonomi dan kondisi makro Indonesia di triwulan 2021 ya. Ya, untuk pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi ya ada 3. Yang pertama Kementerian Keuangan ya sebagai penentu ya kebijakan fiskal ya, pembuat APBN, pendata pajak, dan yang mengurusi belanja negara ya. Yang kedua ada Bank Indonesia ya, yang berfungsi atau mempunyai wewenang membuat kebijakan moneter dan juga untuk menjaga stabilitas rupiah ya. Untuk yang ketiga atau yang terakhir ada OJK ya. Ya, OJK bertugas untuk pengatur dan pengawasan ya. Ya, untuk pengawasan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pengaturan dan pengawasan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Ya, untuk selanjutnya ada 2 dampak ya yang terjadi di triwulan 2021. Yang pertama ada dampak pelemahan kurs ya. Ya, diantaranya ada yang pertama biaya impor bahan baku naik ya. Dan yang kedua margin perusahaan turun sehingga merosot atau turun, mengalami penurunan ya dari margin setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, untuk yang ketiga dari dampak pelemahan kurs ya ekspansi yang tertahan ya, tidak bisa berkembang atau memperluas ekspansi ya. Ya, ada juga dampak inflasi rendah. Ya, yang pertama daya beli rendah ya atau daya beli lemah di perputaran ekonomi rakyat Indonesia ya. Yang kedua permintaan agregat rendah, dan yang terakhir konsumsi rumah tangga terkontraksi ya atau tidak ada perkembangan ya. Ya, untuk kondisi perekonomian makro di triwulan 1 2021 yang pertama pertumbuhan ya. PDB 0,74% dari kuartal sebelumnya ya. Minus ya, artinya turun. Untuk sektor tertahan ada konsumsi rumah tangga dan investasi melambat ya, dari dalam negeri atau luar negeri. Untuk penopangannya adalah stimulus program PEN ya atau pemulihan ekonomi nasional. Ya, untuk kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yang pertama ekonomi triwulan di kuartal 1 2021 ya masih terkontraksi karena efek pandemi COVID-19 ya, dengan berbagai kebijakan yang tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dikembangkan ya. Ya, untuk yang kedua ada sinergi 3 lembaga ya. Untuk baik dari lembaga fiskal, moneter, dan pengawasan. Dan yang terakhir PEN atau pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci ya jangkar pemulihan ekonomi nasional ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.